Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Agnelia dengan NIM 22060078. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Materi ini merupakan bagian penting dalam statistika karena digunakan untuk membantu peneliti atau pengambil keputusan dalam menentukan apakah suatu dugaan terhadap populasi dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan data sampel yang tersedia. Yang pertama, definisi dari hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian atau pengujian statistik. Pengujian hipotesis adalah prosedur statistik yang menggunakan data sampel sebagai dasar untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan masih dapat diterima atau harus ditolak. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Terdapat 5 langkah-langkah dalam prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, yaitu kita harus merumuskan hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, baru menentukan statistik uji atau menentukan yang setelah hipotesis dirumuskan, baru menentukan taraf nyatanya. Setelah tak menentukan taraf nyata, kita harus menentukan uji statistik. Menentukan uji statistik dengan tingkat signifikan dan menentukan daerah keputusan, menghitung nilai statistik uji, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan atau mengambil kesimpulan. Cara merumuskan hipotesis itu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan yang dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang diterima jika terdapat bukti bahwa HO tidak benar. Slide kelima yaitu menentukan uji statistik. Untuk sampel besar, umumnya digunakan uji Z karena distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal. Menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan digunakan untuk menentukan apakah HO diterima atau ditolak berdasarkan nilai statistik uji. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Uji satu arah memiliki satu daerah penolakan, sedangkan uji dua arah memiliki dua daerah penolakan pada kedua sisi distribusi normal. Untuk slide ke-8 ini sampai ke slide 11 itu akan ditampilkan contoh pengujian atau contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Pada bagian ini bakal dijelaskan contoh penggunaan uji satu arah dan dua arah serta cara menentukan daerah kritis dan mengambil keputusan berdasarkan nilai statistik uji. Untuk slide selanjutnya itu rumus standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya. Semakin besar nilainya, semakin besar variansi data tersebut. Selanjutnya yaitu rumus nilai uji statistik Z. Nilai Z digunakan untuk membandingkan hasil sampel dengan nilai yang dihipotesiskan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Slide selanjutnya yaitu rumus standar deviasi selisih dua sampel. Digunakan untuk mengukur variasi perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan.
Slide 15 sampai dengan slide 21 itu tentang menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Ada tahapan pengujian meliputi perumusan hipotesis, penentuan taraf signifikan, perhitungan proporsi, standar error, nilai Z, dan penarikan kesimpulan. Nah, ini yang di slide pertama dalam mengujinya itu dilihatkan untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan dengan rumusan seperti ini. Lalu, sedangkan untuk nilai uji statistik Z dirumuskan dengan rumus yang ini. Untuk standar deviasi selisih dua sampel juga rumusnya seperti ini. Dan ini adalah contoh uji satu arah selisih proporsinya. Tidak bisa yang mana akan saya bacakan, tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial, Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda, bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing, di samping berbagai peran tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatkan kejahatan dunia maya atau cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka akan dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya dengan taraf 5%. Ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu dengan merumuskan hipotesisnya. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja dengan proporsi dewasa yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan dengan berikut ini. Langkah kedua, dengan menentukan taraf nyatanya. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5% nih. Nilai kri- nilai krisis Z dapat diperoleh nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitasnya daerah keputusan AO, yaitu Z02. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah ketiganya dengan melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Langkah keempatnya yaitu menentukan daerah keputusan atau mengambil keputusan. Dan yang langkah terakhir yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan negatif 1,96, sedang nilai uji statistik negatif 2,29 berada di daerah penolakan HO. Ini berarti HO ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Selanjutnya yaitu pengertian kesalahan jenis satu dan 2. Kesalahan jenis satu adalah apabila keputusan menolak hak 0 pada hal seharusnya hak 0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima hak 0 padahal seharusnya hak 0 salah. Nah, ini dalam bentuk tabel penjelasannya. Dan sekian. Demikian presentasi mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Terima kasih atas perhatian diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.